tahu kau selalu setia. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim. Hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Hari ini sebelum kami merenungkan firman Tuhan, mari berbicaralah secara pribadi lewat hamba-Mu Tuhan, dan pakai setiap kami Tuhan, sehingga apapun yang dibicarakan lewat hamba-Mu, ada sesuatu yang Tuhan perbaharui di dalam roh kami. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur, sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan, saya beri judul Rahasia Besar di Balik Saat Teduh. Nah, saat teduh merupakan sebuah rangkaian di mana kita berdoa, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen, walaupun mereka mengerti bahwa saat teduh ini merupakan sebuah hubungan yang dalam dengan Tuhan, di mana kita membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa saat teduh merupakan sesuatu yang dapat dikatakan membosankan. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Sebab sebagai manusia seringkali kita tergoda untuk melihat hal-hal yang lebih menyentuh visual kita, ya saudara. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan kita, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ada sesuatu hal yang lain sebenarnya yang dapat kita pelajari, yang akan saya sampaikan. Nah, saudara, ada 3 alasan mengapa kita harus bersaat teduh. Saya mengambil di dalam Mazmur pasal 37 ayat 7a, dikatakan seperti ini: berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mari kita melihat beberapa poin yang akan saya bagikan. Apa saja rahasia besar yang tersembunyi di balik saat teduh? Yang pertama adalah saat teduh merupakan tempat terbaik untuk beristirahat dari perjalanan hidup. Kehidupan kita merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Tentu saja kita harus melakukan peristirahatan, ya, ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Waktu kita berjalan keluar kota, berkendara keluar kota saja, kita membutuhkan tempat untuk beristirahat. Oleh sebab itu, sering kita melihat ada rest area. Nah, tahukah saudara bahwa saat teduh merupakan rest area kita, ya saudara? Ketika kita berjalan dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang panjang, kita harus beristirahat. Nah, saat teduh merupakan rest area kita dalam kita melakukan perjalanan hidup ini. Dalam bahasa Inggris, kata rest, kata berdiam, maksud saya kata berdiam diri ini ditulis rest in the Lord. Ya saudara, artinya beristirahat di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita bandingkan di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus juga mengundang setiap yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Namun saudara, kata aku akan memberikan kelegaan kepadamu dalam bahasa Inggris juga ditulis I will give you rest. Ya saudara, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita melakukan saat teduh ini saudara, sekali lagi kita sedang beristirahat di dalam Tuhan. Kita sedang melakukan sebuah istirahat dari perjalanan kehidupan yang panjang. Jadi saudara, ketika saudara bersaat teduh, walaupun sering kali ketika kita berbicara dengan manusia saja kita sering merasa bosan, ya saudara. Apalagi kalau manusia yang diajakin, yang kita ajak berbicara seperti mengabaikan kita, ya saudara. Apalagi Tuhan, ya, sebuah pribadi yang tidak kelihatan, yang kadang kita juga antara dia menyentuh roh kita sehingga kadang-kadang kita seperti mendengar atau tidak mendengar. Kita mengerti firman Tuhan itu berkuasa, tapi seringkali kita lebih tergoda dengan hal-hal yang menyentuh visual kita. Oleh sebab itu hari ini kita belajar saat teduh itu bukan merupakan sebuah ritual yang biasa-biasa saja, tetapi saudara perlu mengetahui bahwa ini adalah tempat yang terbaik untuk beristirahat dari perjalanan yang panjang. Ya saudara, perjalanan kehidupan yang panjang. Yang kedua adalah saat teduh bukan hanya sebatas tempat untuk kita beristirahat, namun saat teduh juga merupakan waktu
untuk kita berdiam diri. Ya, saudara, dalam perjalanan kehidupan ini kita bukan saja akan menghadapi kelelahan, tentu saja saudara, tetapi seringkali ketika kita melakukan perjalanan kehidupan, kita berhadapan dengan persimpangan jalan yang mengharuskan kita untuk memilih dan memutuskan jalan mana yang harus kita tempuh. Oleh sebab itu butuh bagi kita untuk berdiam diri sejenak dan mendengar suara Tuhan sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Sebuah contoh di dalam Alkitab saudara, saya berikan contoh yaitu Naomi, Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6 di situ. Saudara, dalam perjalanan kehidupannya dia bertemu dengan satu masalah di mana ada kelaparan yang besar yang melanda Israel. Tetapi tanpa bertanya kepada Tuhan, Naomi, Elimelek beserta kedua anaknya Mahlon dan Kilion mengambil keputusan untuk pergi ke Moab. 10 tahun berlalu, apa yang terjadi saudara-saudara yang sering mendengarkan firman Tuhan tentu mengetahui Naomi kembali dengan tangan yang kosong sebab suami dan anak-anaknya meninggal. Ya saudara, ini adalah satu keputusan, satu hal yang sulit bagi Naomi, tetapi dimulai daripada keputusan yang salah yang dia mulai, ya saudara. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita sering menghadapi banyak persimpangan jalan. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk berdiam diri. Bagaimana caranya saudara? Yaitu kita bersaat teduh, di mana kita mendengar suara Tuhan. Ketika kita berdiam diri, kita bakal mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu lebih jelas diutarakan dalam setiap kehidupan kita. Selain itu berdiam diri bukan saja membuat kita mampu mendengar suara Tuhan, tetapi juga membuat kita dapat merancangkan perjalanan selanjutnya. Ada banyak hal yang harus kita lewati, ada banyak hal yang harus kita jalani, ada banyak hal yang harus kita perbuat dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh sebab itu saat teduh merupakan bagian kita untuk kita berdiam diri, untuk kita mendengar suara Tuhan dan untuk merancangkan perjalanan selanjutnya. Sehingga kita tahu saudara, ketika kita mengerti, mendengar suara Tuhan, kita tidak salah mengambil keputusan. Ya saudara, Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Oleh sebab itu saudara, saat teduh bukan saja menjadi tempat untuk kita beristirahat, tetapi waktu untuk kita berdiam diri sehingga kita dapat mendengarkan suara Tuhan dan kita juga dapat merancangkan perjalanan selanjutnya. Yang terakhir saudara, yang ketiga, saat teduh merupakan kesempatan untuk membangun iman agar dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Sekali lagi saya bacakan Mazmur pasal yang ke-37 ayat 7a dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya saudara, artinya kita harus berdiam diri untuk menantikan Tuhan bertindak. Ya, berdiam diri dimaksudkan untuk melihat Tuhan, bukan melihat tantangan. Ketika kita berdiam diri, itu saatnya untuk kita melihat kuasa Tuhan yang besar yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Berdiam diri ini itu memberikan kita pilihan. Ya saudara, ketika kita berdiam diri seharusnya kita melihat kuasa Tuhan yang besar, bukan melihat tantangan yang besar, bukan melihat masalah yang besar yang menimpa kita saudara. Tetapi ketika kita berdiam diri, maka kita percaya bahwa di situ iman kita akan timbul dan kita akan menjadi orang-orang yang mampu menjalani kehidupan ini. Sebuah contoh, Hana di dalam Lukas pasal 36, Lukas pasal 2 maksud saya ayat 36 sampai ayat 38 dikatakan bahwa Hana ini menikah 7 tahun dan setelah itu suaminya meninggal. Tetapi apa yang dilakukan Hana, dia membangun hubungan dengan Tuhan, dia bersaat teduh, dia melakukan puasa, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, ada banyak tahun yang sudah dia lalui. Namun Alkitab mencatat bahwa Hana dapat melihat secara langsung kelahiran daripada dia dapat kesempatan untuk melihat Mesias ya saudara. Kita melihat bahwa ini adalah satu hal yang luar biasa. Ketika Hana bersekutu dengan Tuhan, dia bukan menghabiskan waktu yang percuma, tetapi dia melihat satu kesempatan yang besar, dia melihat Mesias ya saudara. Dalam kehidupan kita, saudara, kita mengerti bahwa saat teduh ini bukan cuma sebatas kita duduk berbicara kepada Tuhan, tetapi ini adalah saatnya di mana kita membangun iman kita sehingga kita akan melihat
perbuatan Tuhan yang ajaib yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita belajar ada rahasia yang besar dari saat teduh. Itu adalah tempat untuk kita beristirahat, itu adalah waktu untuk kita berdiam diri, dan itu adalah kesempatan untuk kita melihat kuasa Tuhan yang besar dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, mari lakukan saat teduh dengan setia kepada Tuhan. Maka saya percaya ada hal-hal yang besar, ada rahasia-rahasia besar yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian renungan hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengajar kami untuk kami melakukan saat teduh. Karena kami tahu di dalam saat teduh kami bersama dengan Tuhan, maka itu waktu kami untuk beristirahat, itu adalah tempat kami untuk kami beristirahat, dan itu adalah waktu kami untuk kami berdiam diri, sehingga kami akan melihat perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami menjadi pelaku firman Tuhan di hadapan Tuhan, yang setia dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.